Taib, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akikah. Skuy, kita bahas bersama. Kita mulai dari pengertian akikah. Akikah berasal dari kata bahasa Arab aqqa ya'uqqu aqqan yang artinya adalah memotong. Yang dimaksud akikah adalah menyembelih hewan berupa kambing maupun domba dengan jumlah tertentu, yaitu dengan tujuan bersyukur atas kelahiran sang bayi, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian disertai dengan pemotongan rambut bayi tersebut. Yang perlu kalian ketahui adalah terdapat ikhtilaf ulama atau berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang pemaknaan akikah. Menurut sebagian ulama, akikah adalah memotong rambut bayi. Kemudian sebagian ulama lain mengartikan akikah adalah memotong hewan. Kemudian kita berlanjut kepada hukum akikah. Hukum asal akikah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Karena Rasulullah SAW melakukan akikah untuk dirinya, kemudian melakukan akikah untuk cucunya yaitu Hasan dan Husain. Dalilnya adalah dari Samurah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahidun bi'aqiqatihi." Semua anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian di sini makna murtahidun atau tergadaikan ada beberapa ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya tergadaikan di sini adalah syafaat yang diberikan anak kepada orang tua tergadaikan dengan akikahnya. Artinya, jika anak tersebut meninggal sebelum baligh dan belum diakikahi, maka orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya di hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, keselamatan anak dari setiap bahaya itu tergadaikan dengan akikahnya. Jika diberi akikah, maka diharapkan anak akan mendapatkan keselamatan dari mara bahaya kehidupan, atau orang tua tidak bisa secara sempurna mendapatkan kenikmatan dari keberadaan anaknya. Tergadaikan dengan akikahnya artinya jaminan keselamatan untuknya dari segala bahaya tertahan dengan akikahnya, atau si anak seperti sesuatu yang tergadai, tidak bisa dinikmati secara sempurna tanpa ditebus dengan akikah. Karena anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya, sehingga keduanya harus bersyukur. Menurut pendapat yang ketiga, Allah jadikan akikah bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Karena setiap bayi yang lahir akan diikuti setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhiratnya. Dengannya, akikah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya. Ini merupakan pendapat Ibnu Qayyim. Beliau juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa akikah menjadi syarat adanya syafaat anak bagi orang tuanya. Status seseorang sebagai orang tua bagi si anak bukan sebab dia mendapatkan syafaat. Demikian pula hubungan kerabat dan keluarga tidak bisa saling memberi syafaat. Tergadai artinya adalah tertahan, baik karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain. Dan Allah jadikan akikah untuk anak sebagai sebab untuk melepaskan kekangan dari setan yang dia selalu mengiringi bayi sejak lahir ke dunia dan menusuk bagian pinggang dengan jarinya, sehingga akikah menjadi tebusan untuk membebaskan bayi dari jerat setan yang menghalanginya untuk melakukan kebaikan bagi akhiratnya yang merupakan tempat kembalinya. Ini menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud halaman 74. Kemudian kita berlanjut, kapankah waktu pelaksanaan akikah? Waktu pelaksanaannya disunahkan pada hari ketujuh atau kelipatannya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li arba'i asyarata aw li ihda wa ishrin." Itu akikah disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke hari 21. Kemudian kapankah batas akhir pelaksanaan akikah? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya batas akhir pelaksanaan akikah adalah sebelum anak tersebut balik. Kemudian pendapat kedua, pelaksanaan akikah dapat dilakukan kapanpun sampai orang tua mampu. Jika orang tua hingga nanti anaknya sudah beranjak dewasa tetap tidak mampu, maka akikah dapat dilaksanakan oleh kerabatnya
atau si anak itu sendiri. Kemudian adapun syarat hewan akikah sama seperti syarat pada hewan kurban. Bagi kambing yaitu harus memenuhi usia 2 tahun atau lebih, dan bagi domba harus berusia 1 tahun atau lebih. Dan untuk akikah, hewan yang bisa disembelih hanya kambing maupun domba, tidak bisa sapi, unta maupun hewan ternak lainnya. Dan jumlah hewan akikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anil ghalami syatani, mukafiatani wa anil jariyati syatun." Qala Abu Dawud, sami'tu Ahmad qala mukafiatani ay mustawiyatani au muqarabatani. Untuk anak laki-laki adalah 2 kambing, dan untuk anak perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan ataupun betina, tidak masalah. Jadi dari dalil di atas disebutkan bahwasanya bagi bayi yang lahir laki-laki maka disunahkan untuk memotong 2 ekor kambing maupun domba, dan bagi bayi perempuan yang lahir maka disunahkan untuk menyembelih 1 ekor kambing maupun domba. Adapun pilihan kambing maupun domba kembali ke pilihan orang tua masing-masing, baik berjenis kelamin jantan maupun betina. Kemudian kita masuk ke perbedaan kurban dan akikah. Jadi dari tabel yang sudah dibuatkan di sini telah jelas bagaimana perbedaan antara kurban dan akikah. Pertama ada dari sebab ibadah kurban. Sebabnya adalah memperingati pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Kemudian disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan millah Nabiullah Ibrahim. Kemudian untuk akikah berkenaan dengan kelahiran anak. Kemudian jumlah pelaksanaan hewan kurban, jumlah pelaksanaan ibadah kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan untuk akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Kemudian perbedaan antara waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Untuk kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, itu ba'da salatul Aid, dan hingga berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan untuk akikah pelaksanaannya disunahkan pada hari ke-7 setelah kelahiran sang anak. Kemudian jumlah hewan untuk kurban cukup disembelih 1 ekor. Sedangkan untuk akikah hewan yang disembelih tergantung kepada kelahiran sang bayi. Untuk bayi laki-laki maka dipotong atau disembelih 2 ekor kambing maupun domba. Sedangkan untuk bayi yang lahir perempuan maka disembelih 1 ekor kambing maupun domba. Kemudian perbedaan wujud daging yang dibagikan. Untuk ibadah kurban lebih utama dibagikan dalam keadaan mentah, sedangkan untuk akikah lebih utama diberikan dalam keadaan masak maupun matang. Kemudian untuk daging kurban dapat diberikan kepada utamanya adalah fakir miskin, sedangkan untuk akikah dapat diberikan kepada siapa saja, kerabat dekat, tangga, maupun fakir miskin. Kemudian untuk kurban dilarang mengambil upah bagi penyembelih. Itu maksudnya adalah bagi yang menyembelih hewan kurban dilarang mengambil upah ataupun bayaran dari hewan kurban yang disembelihnya. Sedangkan untuk akikah diperbolehkan mengambil upah dari hewan sembelihan. Demikian pembahasan tentang akikah. Kita akan lanjutkan pertanyaan seputar kurban dan juga pertanyaan seputar dengan akikah.